Halo, bisa mendengar saya? Ya, bisa. Ya, bisa. Oke. Bisa. Yap. Jadi untuk pagi ini kita akan membahas tentang kesepahaman dengan gereja. Seperti pada pengantar kita menemukan banyak sekali kita menemukan umat yang katakanlah saya berpandangan seperti ini, sedangkan gereja mengajarkan seperti ini gitu. Dan banyak yang lebih condong saya maunya mengikuti kemauan saya aja gitu. Padahal sebenarnya gereja melihat tidak hanya per pribadi tapi secara komunal begitu. Dan itu terkadang membuat kok kesannya nggak menemukan titik temu gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita ya sudah mikirin maunya kita aja, atau sebenarnya ada baiknya kita mengenal gereja mengajarkan seperti apa, lalu bagaimana kita menyesuaikan dengan ajaran gereja dan juga untuk kebaikan umat bersama seperti itu misalnya. Nah, itu menjadi perenungan saya dan Pak Buni setelah sekian tahun kita ngobrol tentang gereja dan juga menemukan banyak sekali kasus-kasus dalam tanda kutip di mana ini umat beriman umat Katolik ini kok terkadang semau-maunya sendiri begitu. Nah, itulah yang menjadi kekonsernan atau keprihatinan kami. Akhirnya ya kita coba, yuk Pak, kita coba cari ajaran-ajaran gereja yang dimana sebenarnya gereja mengajarkan apa sih gitu loh. Yang dimana umat mungkin selama ini ada kekeliruan pandangan atau lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu terkait perhatian mengenai kesepahaman dengan gereja. Untuk Pak Boni? Ya, silahkan dibuka dengan doa. Baik, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji dan syukur Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima di sepanjang hari ini. Terlebih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama secara virtual untuk membahas mengenai kesepahaman dengan gereja. Ya Bapak, berkatilah seluruh rangkaian pada pagi hari ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan dapat diserap dengan baik, juga berkenan dalam hatimu. Bapak, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan sekarang, panjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Untuk ruang dan waktu dipersilakan Bapak Boni. Ya, selamat pagi Ibu-ibu Bapak sekalian. Ya, mungkin tema hari ini nggak begitu lazim ya. Sentirikum Ecclesia, yaitu kesepahaman dengan gereja. Ini saya ambil dari buku latihan rohani Santo Ignatius Loyola di bagian paling akhir. Ya, kita tahu pada masa Santo Ignatius Loyola itu terjadi reformasi. Artinya ada pertentangan dengan gereja Katolik. Ya, celakanya ya seseorang tersebut yang menentang gereja Katolik mau membela gereja Katolik, tapi kemudian dia keluar dari gereja Katolik. Ya, nah artinya di sini Santo Ignatius sendiri pada saat itu kemudian merenungkannya dan memberikan suatu pemahaman pedoman bagaimana kita bisa sepaham dengan gereja, ya tanpa harus kemudian kita keluar dari gereja Katolik. Tegangan-tegangan, perbedaan-perbedaan pendapat dan lain sebagainya, tentunya itu di dalam dinamika kehidupan menggereja itu pasti akan terjadi. Gereja yang saya maksud di sini adalah gereja universal. Ya, jadi gereja besar universal yang mengacu kepada Vatikan. Nah, jadi bukan gereja lokal yang biasanya mengacunya kepada keuskupan-keuskupan. Memang keuskupan-keuskupan tersebut menurunkan kebijakan-kebijakan yang mereka dapatkan atau yang mereka amanatkan dari Vatikan sendiri gitu loh. Hanya saja ada beberapa daerah-daerah tertentu di mana mereka harus menyesuaikan. Jadi keuskupan harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kondisi sosial politik di lapangan,
sehingga tidak terlalu terjadi pertentangan, pertikaian, tegangan dengan masyarakat di sekelilingnya. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar, itu sekilas latar belakang jadi mengapa sampai Santo Ignatius begitu concern, begitu perhatian, sampai dia menulis tentang pedoman kesepemahaman dengan gereja. Karena memang pada masa itu terjadi katakanlah semacam apa ya, revolusi bukan ya, reformasi dengan kontra reformasi ya di abad ke-16. Oke. Saya mulai dengan pedoman yang pertama. Anda yang punya buku latihan rohani hijau, ya, ya betul, bisa melihatnya di nomor 353. Jadi PPT saya betul-betul plus apa ya, salin rakat. Saya tidak menambahkan, saya tidak mengurangkan, hanya pembahasannya lah yang akan saya sampaikan di sini. Ya. Saya akan bacakan dengan meninggalkan semua pendapat kita sendiri. Jadi jelas di sini bahwa hubungan kita dengan gereja universal, kita harus melepaskan pendapat-pendapat pribadi kita masing-masing. Ya, kita harus berusaha dengan hati yang terbuka dan kerendahan hati untuk selalu taat ya, kepada gereja universal. Dalam hal ini juga kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Bapak Gereja. Artinya bahwa kita mengenal 3 hal pilar gereja Katolik, yaitu tradisi, kitab suci, dan magisterium. Ketiga ini tidak bisa dipisahkan satu persatu, tapi harus menjadi satu kesatuan, di mana ada yang tidak tertulis, yang kita sebut tradisi, ada yang tertulis dalam kitab suci, ada yang kemudian dilengkapi oleh para bapak gereja dengan magisterium-magisteriumnya. Ya. Pedoman yang kedua itu 354, memuji pengakuan dosa. Artinya di sini yang paling utama adalah pertobatan bagi kita semuanya. Bahwa pengakuan dosa itu tidak bisa diabaikan. Dengan pengakuan dosa kita membuka pintu rahmat Tuhan untuk diri kita sendiri, dan kemudian kita bisa membagikannya untuk sesama kita, bahkan untuk lingkungan hidup kita. Begitupun juga dengan menyambut Ekaristi. Ya, di sini memang disebut sekali setahun, ya, Ekaristi, merayakan Ekaristi. Ya, yang dimaksud di sini adalah ketika masa Paskah. Jadi itu yang paling ditekankan. Tapi nanti di bagian lain, ya, kesepahaman gereja itu juga terkait dengan hukum gereja, ya, di mana orang harus mengambil bagian di dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Kenapa setiap hari Minggu? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Pedoman ketiga, memuji penghadiran misa yang kerap pula nyanyian-nyanyian. Jadi kita juga perlu menghayati, ya, bukan cuma mengikuti perayaan Ekaristi, tapi juga lagu-lagunya, ya, dan kita tidak bisa seenaknya mengganti lagu-lagu itu yang lebih aktual, misalnya lagu pop yang sudah dibahasakan syairnya ke bahasa rohani, ya, itu tidak diperkenankan. Jadi kita tetap harus juga mengacu kepada yang namanya PUMR. Ini sampulnya tidak asli lagi. Ya, PUMR itu pedoman umum misalnya Romawi. Ya, mungkin di Perpus Santo Ignatius Loyola ada yang covernya cover asli. Ya, itu bisa juga didapatkan PDF. Yang saya miliki kebetulan versi lama, ya, dan versi barunya saya cari-cari belum dapat. Satu buku lagi yang juga harus kita perhatikan adalah yang baru-baru ini keluar adalah tata laksana perayaan gereja Katolik. Ya, karena di situ ada beberapa perubahan-perubahan. Ya, saya sendiri belum hafal perubahan-perubahan itu. Ya, tapi kita bisa mengacu kepada situ supaya kita bisa lebih menghayati jalannya perayaan Ekaristi. Jadi kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi itu kita bukan cuma hadir nonton,
tapi hendaknya kita masuk ke dalam peristiwa yang ada di dalam perayaan Ekaristi itu. Mulai dari masuk ke dalam gereja, menghadap tabernakel, membuat tanda salib, membungkuk atau berlutut, sampai nanti ketika pengutusan IT, misa es. Ya, jadi dari situlah baru kita bisa memahami dengan sungguh-sungguh, menghayati dengan baik apa artinya mengikuti perayaan Ekaristik. Ya, bukan cuma ke gereja, tok gitu loh. Ya. Kemudian mazmur, doa-doa panjang dan lain sebagainya, semuanya sebetulnya itu pun sudah diatur. Demikian pula jam-jam yang diatur pada waktu yang ditentukan di seluruh ibadat harian. Ya, contohnya misalnya Angelus itu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pagi hari, siang hari, sore hari isi doanya mungkin sama, mirip-mirip atau sama sekali sama. Ya, tapi waktunya yang dipisahkan itu pagi, siang, dan sore itu sebetulnya memiliki makna tersendiri. Ya, pagi itu untuk apa yang kelahiran Yesus ya, Kebangkitan, kebangkitan. Pagi itu kebangkitan, yang itu sengsara dan wafat. sengsara Sengsara, dan sorry. wafat. Malam itu, sore itu Kelahiran. kelahiran. Ya, nah jadi tujuan dari doa Angelus itu sendiri ketika kita mendaraskannya, ya kita pun harus bisa di dalam diri kita sendiri mengkontemplasikannya, memeditasikannya bahwa pagi hari itu adalah kebangkitan, kelahiran, malam hari kelahiran, pagi hari itu kebangkitan, dan siang hari itu sengsara dan wafat Kristus itu sendiri. Kira-kira itu yang disebutkan sebagai jam-jam kanonik. Kemudian pedoman keempat, nomor 356, itu amat memuji hidup kebiarawan, keperawanan, dan tarak. Perkawinan, demikian juga salah satu yang disebut dari yang sudah disebut di atas. Nah, di sini kita sering melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin bukan sebuah dosa ya, tapi dapat saja mengakibatkan dosa ketika kita tidak menghargai martabat imamat atau martabat hidup berkeluarga. Kedua-duanya itu setara. Perbedaannya adalah pemenuhan Injil. Di martabat imamat, pemenuhan Injilnya itu sempurna secara keseluruhan. Sedangkan di keluarga itu tidak. Ya. Artinya di sini kita harus juga bisa sebagai umat membawa sikap-sikap kita untuk selalu mentaati ya etika dan moral terhadap para pastor, para biarawan, biarawati, dan seterusnya. Tidak main seenaknya datang cipika-cipiki gitu loh, apalagi di dalam publik. Nah, tentunya ini sangat, memang mungkin tidak ada rasa apa-apa sekali dua kali ya, namun ketika itu menjadi keseringan itu dapat memunculkan godaan-godaan dan kemudian juga dosa. Disinilah kita harus perhatikan bahwa dosa seseorang bisa jadi disebabkan oleh orang lain, ya, bukan oleh dirinya dulu, tapi oleh orang lain dalam menggoda. Ya, nah, oleh karena itu, ya, kita tetap di sini harus memberikan rasa hormat, ya, terhadap para suster, para biarawan, para hidup bakti, para imam, ya, pastor, dan lain sebagainya. Dan juga menghormati kaul-kaul mereka, kaul ketaatan mereka, kaul kemiskinan mereka, kaul kemurnian mereka, dan kaul kesempurnaan yang lainnya. Karena setiap ordo kadang-kadang punya sisipan kaul-kaul yang keempat, yang disebut yang keempat, yang berbeda dari satu ordo dengan ordo yang lainnya. Tapi kalau ketaatan, kemiskinan, kemurnian, itu semuanya sama. Ya. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Saya mau potong penggal-penggal, tidak sekaligus saya bawakan semuanya supaya tidak terlupakan atau menjadi campur aduk. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut ke slide yang nomor 8.
Ya, terima kasih Saudara Nyo. Kita pun harus patut memuji religi para kudus. Ya, itu ada banyak sekali dalam gereja Katolik. Ya, dengan menghormati religi itu dan berdoa kepada mereka, dan mereka pun juga akan mendoakan kita semuanya yang masih harus bergelut, harus berjuang di dalam kehidupan yang fana ini. Begitu juga ketika kita melakukan kunjungan-kunjungan ke gereja-gereja ziarah, ya ke gereja stasi-stasi lainnya, ya semua itu menjadi bagian dari sembah bakti kita kepada Allah, bukan gerejanya yang di huruf kecil ya, bukan gereja huruf kecil yang kita sembah bakti, tapi kepada Allah yang Maha Kuasa. Begitupun ziarah ya. Kadangkala ziarah itu seringkali maaf kata saja disisipi oleh rekreasi, dan bahkan rekreasinya bisa lebih besar atau lebih panjang waktunya ketimbang ziarahnya. Pernah suatu ketika seseorang pergi ziarah ke Sendang Sono, ya. Dia sampai di atas, dia bertemu dengan juru kunci dari Sendang Sono itu. Juru kunci itu bertanya, Bapak tadi ke sini mau ngapain? Saya mau ziarah. Bapak tadi turun di mana? Di depan pintu itu, gerbang itu. Itu bukan ziarah, Pak. Kalau Bapak mau ziarah dari di bawah. Jadi itu jarak ke atas mungkin sekitar 3 kilometer. Ya, Bapak ziarah sambil merenungkan, sambil mendaraskan doa-doa tertentu sampai di atas ini. Ya. Jadi di situ seakan-akan kita ziarah itu harusnya menjadi sebuah napaktilas, sebuah asketik, sebuah cara untuk bermati raga, sebuah cara untuk bertobat, sebuah cara untuk merasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi akibat dari dosa, dan bagaimana kemudian kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa itu sampai kemudian mengenai nomor 9 mengenai peraturan puasa dan pantang. Peraturan puasa dan pantang itu seringkali hanya dimaknai secara harafiah. Oh, saya pantang hari Jumat tadi aja gitu loh. Ya. Nah, puasa juga apa yang secara itu lauk. Oke. Yang merangsang kita makan itu adalah lauk pauknya. Mana yang nikmat, mana yang paling kita suka. Itulah saat-saat di mana kita harus bisa mengendalikan diri, menjauhi diri dari makanan-makanan tersebut. Namun, bukan cuma secara jasmani saja kita menjauhkan, tapi kita harus memanfaatkan situasi tersebut, merasakannya, menyadarinya bahwa saya berniat untuk merubah kehidupan saya, membuang segala sesuatu yang buruk, membuang segala sesuatu yang dapat menggoda saya untuk berbuat suatu kekeliruan sekecil apapun itu. Ya, itulah makna puasa dan pantang sesungguhnya. Jadi, ketika kita banyak berpuasa atau berpantang, hindarilah, ya, cobalah untuk menghindari makanan-makanan yang memang merangsang kita, ya, yang paling kita suka. Misalnya saya merokok, ya saya pantang merokok, harusnya saya puasa merokok gitu loh, karena itu yang paling lekat katakanlah dengan kehidupan saya. Di saat-saat saya melepaskan itu, saya akan merasakan tegangan-tegangan, saya akan merasakan nervous, ya, gangguan-gangguan tertentu yang kemudian harus saya bisa kendalikan. Disitulah saya belajar mengendalikan diri, melatih diri untuk melepaskan dari segala kelekatan-kelekatan tidak teratur. Bagi yang memiliki buku hijau, silahkan dilihat itu di latihan rohani nomor 210 sampai 217. Ya. 210 sampai 217. Nah, pada saat makan atau minum ataupun saat kita bersantap, lebih tepatnya mungkin dikatakan demikian, bayangkanlah
perjamuan Kristus, the Last Supper, ya, dengan bersama murid-muridnya. Bagaimana Kristus memandangi satu persatu murid-muridnya. Bagaimana Kristus berbicara satu persatu dengan para murid-muridnya, termasuk dengan Yudas. Ya, dengan permenungan ini kita akan mencapai keseimbangan, dan yang paling penting adalah juga ketertiban yang lebih baik dan cara bertindak untuk mengatur diri kita sendiri. Itulah yang paling utama juga, bertindak dan mengatur diri kita sendiri. Ya. Selama waktu makan, orang dapat membayangkan kehidupan para kudus. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka melewati hari-hari mereka, baik itu di biara ataupun di tanah misi. Gagasan-gagasan saleh apa yang muncul dari mereka. Bagaimana saya juga bisa mencari dan menemukan gagasan-gagasan saleh. Paling tidak untuk diri sendiri dulu. Ya, baru kemudian untuk sesama kita dan untuk lingkungan hidup kita. Ya, bagaimana saya menumbuhkan dari masa puasa dan pantang itu sendiri kehidupan rohani saya, ya, bukan cuma secara letterlek, tapi kehidupan rohani untuk bertindak, ya, bertindak dengan penuh kasih sebagaimana Yesus sendiri, Sang Bapa mengutus putranya untuk berkorban di atas kayu salib, yang menembus segala dosa-dosa kita semuanya. Bagaimana kemudian saya juga melalui puasa dan pantang merenungkan cara-cara apa yang saya bisa lakukan untuk menebus dosa-dosa saya, untuk melakukan silih terhadap dosa-dosa saya. Ya, jadi silih ataupun menebus di sini bukan berarti kemudian saya harus berdoa Bapa kami 10 kali atau Salam Maria juga 10 kali, tapi ganti rugi apa? Itu ada di KGK 1459 atau 69, saya agak lupa. Ya. Nah, ketika saya misalnya merugikan seseorang pada saat masa puasa dan pantang, oh teringat, saya pernah berbuat jahat sama seseorang. Ya, saya merugikan dia. Ya. Nah, beranikah kita sekarang menghampiri orang tersebut dan mengatakan, maaf, pada saat itu saya kilap. Maaf, pada saat itu saya betul-betul buta sama sekali. Saya mohon maaf. Ya. Kemudian kalau memang mampu, kemampuan kita ada untuk mengganti rugi. Misalnya kita berhutang kepada seseorang, ya, 100 rupiah katakanlah. Tapi kemudian kita juga menghampiri orang itu mengatakan, saya tidak bisa membayar sekaligus 100 rupiah. Nah, tapi mungkin saya masih bisa untuk membayar setiap 2 bulan sekali 10 rupiah. Ya, tinggal orang yang kita hutangi itu bagaimana, apakah dia mau menerima tawaran kita, ya, menerima dengan ikhlas rasa maaf kita, ya, sehingga terjadilah timbullah kedamaian di kedua sisi itu sendiri. Ya, itu silih. Ya, jadi kalau kita hanya mengaku dosa di kamar pengakuan kemudian 10 kali doa tertentu dan selesai, ya, rasanya nggak begitu. Ingat, silih itu sangat penting. Ya, nanti saya akan menyinggung juga tentang api penyucian. Ya, kemudian kita harus juga waspada terhadap selera-selera yang ada di dalam makanan itu sendiri. Artinya, ya, kita harus bisa membagi waktu kita untuk makan. Satu porsi itu saya mau bagi berapa kali. Kenapa? Karena jangan pula sampai, ya, puasa kita itu membuat kita menjadi malah sakit, ya, membuat jasmani kita menjadi lemah. Ya, itu pun bukan puasa yang tepat atau bukan pantang yang tepat. Ada orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi kelemahan tertentu karena ada penyakit bawaan yang dia harus lawan, ya, dengan makanan-makanan tertentu atau asupan-asupan gizi. Ini pun perlu diperhatikan, ya. Jadi jangan asal-asalan, oh saya mau hidup saleh, saya puasa mati-matian, saya pantang mati-matian, tapi kemudian saya menghancurkan hidup saya, hidup yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Ya. Itu kira-kira mengenai pedoman untuk mengatur diri dalam hal makanan untuk hidup kita selanjutnya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak, saya akan lanjut ke nomor 10, Saudara Nio. Oke. Memuji hiasan-hiasan dan seni bangunan gereja. Begitu pula dengan patung yang harus dihormati menurut siapa yang digambarkan. Yang dimaksud di sini adalah tentunya bukan menyembah patung ya. Tapi patung itu menjadi sarana buat kita untuk bisa bermeditasi, bisa berkontemplasi, bisa fokus ya kepada Yesus Kristus atau kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Oleh karena itu, seringkali kalau kita melihat bangunan-bangunan modern, kalau kita melihat misalnya di Eropa ya pada masa-masa barok, renaissance, gotik dan lain sebagainya, itu dipenuhi dengan hiasan, dengan ornamen-ornamen dan begitu macam perlambangan yang dimunculkan di dalam relief ataupun di dalam lukisan-lukisan sampai di langit-langit yang kita sebut apa namanya ya, lupa saya, di langit-langit itu ya. Nah, sayangnya di masa-masa sekarang ini gereja modern itu terlalu polos ya, melupakan atau bahkan mungkin katakanlah tidak melihat makna dari hiasan-hiasan yang ada. Contohnya saja, akan sangat indah bila gereja itu dipenuhi dengan relief-relief selain relief jalan salib. Kadang-kadang gerejanya bagus, relief jalan salibnya kecil, hanya berukuran mungkin 60 cm kali 60 cm. Ya. Tidak besar yang orang harus mendongak ke atas dan melihatnya dengan susah payah dan tidak melihat detail-detail yang ada. Apa yang terjadi ketika perjalanan Yesus Kristus itu dari penghakiman sampai kemudian nanti di kayu salib diturunkan, dari kayu wafat dan diturunkan dari kayu salib. Semua itu adalah sarana bagaimana kita bisa menghidupi di hidup kita ya melalui kisah hidup Yesus. Bagaimana kemudian kita juga mengenal kisah kasih Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, gambaran-gambaran, perlambangan-perlambangan yang ada di dalam gereja itu sebetulnya memegang peranan-peranan penting. Orang bisa datang sendiri, kemudian duduk dan melihat, merenungkan. Oh, saya kebetulan melihat relief yang tidak harus jalan salib ya. Jalan salib itu pakem untuk seluruh gereja. Misalnya tentang kisah anak yang hilang, tentang orang Samaria yang baik hati, tentang Yesus berjumpa dengan perempuan di tepi sumur. Kita mengingat kembali dan kemudian kita bisa membuka kitab suci, membacanya perlahan-lahan di depan relief itu dan menelaahnya, menghayatinya. Oh, ya ini loh kisahnya. Kemudian juga perempuan yang menyapu ruangan mencari keping talentanya yang hilang. Apa sih sebetulnya pesan yang ingin disampaikan? Ya, tentang Marta dan Maria, tentang perwira Romawi, tentang Lazarus yang dibangkitkan, orang sakit yang disembuhkan, orang buta yang disembuhkan, dan meredakan badai. Jadi begitu banyak sebetulnya, sehingga gereja itu betul-betul biasanya saya menyebutkannya menjadi hidup. Gereja itu, gereja huruf kecil di sini, gereja itu memiliki roh dan dia betul-betul mencakup keseluruhannya menjadi gereja huruf besar. Ya, gereja yang kita imani. Ya, gereja yang dipenuhi oleh semangat Injili. Ya. Itu nomor 10. Ya. Nah, ya, ini kembali sedikit ke 5 perintah gereja. Ya. Pertama, merayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ya. Jadi di gereja Katolik itu banyak sekali perayaan-perayaan dan bagi ibu bapak yang selalu mengikuti selalu mengikuti di grup kami
itu selalu akan ada tentang peringatan-peringatan dan siapa-siapa santo di balik atau santa di balik semuanya itu, ya, sehingga kita bisa mengenalnya, ya. Memang pada saat ini jarang lagi orang misalnya mengikuti perayaan Ekaristi pada hari-hari tertentu, ya. Yang hari-hari tertentu di sini adalah hari raya yang wajib solemnity, ya. Saya nggak tahu apa penyebabnya, entah itu kesibukan duniawi dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu terabaikan. Jika saya masih remaja misalnya, saya selalu ingat, oh hari ini tanggal 15 Agustus, oh hari ini tanggal 8 September, oh hari ini tanggal Yesus Raja Alam Semesta, oh hari ini begini, oh hari ini begitu semuanya. Ya, biasanya saya juga menyempatkan meskipun tidak selalu mengikuti perayaan Ekaristi karena harus sekolah, tapi saya menyempatkan diri untuk masuk ke dalam gereja untuk berdoa 5-10 menit dan melihat siapa yang saya rayakan di saat ini. Di situ saya fokus kepada santo atau santa atau siapapun juga, dan kemudian berusaha mencari teladan-teladan apa yang bisa saya pungut dari mereka untuk perjalanan hidup saya. Nah, perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini sedikit agak krusial sebetulnya. Memang umat Katolik pada masa sekarang ini begitu banyak, ya, sehingga misa-misa pada hari Minggu itu dipecah menjadi misa pertama, misa kedua, bahkan misa ketiga, dan kemudian dilanjut dengan sore hari. Ya. Gereja tidak melarang misa pada hari Sabtu untuk menggantikan hari Minggu. Tapi gereja menekankan bagi mereka yang ingin mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Sabtu harus betul-betul bermotivasi yang baik dan benar. Misalnya ada keperluan yang betul-betul tidak bisa terhindarkan. Jadi bukannya sekarang, oh saya mau ikut perayaan Ekaristi sore hari Sabtu, dari situ saya mau ke mall. Itu motivasi yang sudah melenceng. Nah, sekali lagi, gereja tidak menghalangi, gereja tidak melarang, ya, kalian kita semua untuk ikut perayaan Ekaristi pada hari Sabtu. Tapi usahakan sedemikian rupa agar motivasinya betul-betul tepat. Misalnya saya juga harus bekerja di rumah sakit pada hari Minggu, ya oke, kita bisa pergi ke gereja pada hari Sabtu. Nah, kemudian Paskah itu wajib hukumnya untuk mengambil hosti, ya. Artinya komuni. Komuni itu sendiri tentunya juga harus disertai dengan pertobatan, pengakuan dosa. Ya, jadi ada suatu rentetan konsekuensi ketika saya mau mengambil komuni pada hari Paskah, saya pun terlebih dahulu harus membersihkan diri saya, memurnikan hati saya, ya, dan berjumpa dengan Yesus melalui para imam, yaitu di dalam kamar pengakuan dosa. Dan mungkin saja itu juga saya bisa berkonsultasi dengan para imam, ya, mengapa saya jatuh dalam dosa seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dengan demikian kita selalu memperbaharui kerohanian kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kita harus akui kita selalu jatuh bangun. Tapi yang paling penting kita jangan lupa bangkit. Ya, itu yang paling utama. Ya, dan memohon maaf dan juga memohon rahmat Tuhan agar kita bisa selalu melangkah setahap demi setahap, selangkah demi selangkah menuju kepadanya. Ya. Nah, kemudian yang nomor 12, ya, adalah kita harus lebih sedia untuk menyetujui dan memuji keputusan-keputusan serta perintah atasan-atasan kita. Ya, dan juga cara bertindak mereka. Nah, di sini biasanya timbul suatu ketegangan, kesalahpahaman, ketidaksesuaian dengan para pejabat-pejabat gereja, terutama di paroki-paroki. Ya, misalnya pada
suatu acara katakanlah untuk Paskah, untuk Natal, yang satu umat bilang ngapain sih kita bangun membuang biaya untuk dekorasi, lebih baik kita mengkonsentrasikan misa dengan hikmat. Nah, di sini kita harus melihat ya dengan secara bijaksana untuk melihat esensinya apa dulu. Ya, ada banyak keputusan-keputusan paroki yang kadangkala juga menyinggung perasaan-perasaan umat. Ya. Nah, dalam hal ini kita juga tidak bisa kemudian mengumbar ya, kekeliruan-kekeliruan yang mungkin saja dilakukan oleh para imam kepada umum. Ya. Contoh jelas mungkin Anda semua masih ingat peristiwa yang baru beberapa hari lampau atau seminggu, 2 minggu lampau, saya tidak ingin menyebut peristiwanya apa, tapi kemudian itu menyebar di medsos. Ya. Padahal surat pengumumannya yang disampaikan itu tidak untuk disebarkan secara luas, melainkan paroki-paroki. Nah, umat kadang-kadang kegatelan tangannya kemudian main klik sebar di medsos, sehingga orang-orang yang seharusnya tidak perlu tahu menjadi tahu. Oh, ada sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Mungkin mereka juga tidak tahu. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Karena pengumuman yang disampaikan oleh pihak berwenang, ya, entah itu pihak keuskupan, entah itu provinsial, entah itu dari Vatikan dan lain sebagainya, itu adalah intern. Kewajiban keuskupan kemudian menyampaikannya kepada umat, tapi bukan melalui medsos. Ya, diumumkan biasanya atau disampaikan secara lisan melalui pengumuman-pengumuman setelah perayaan Ekaristi selesai. Ya, jadi kita harus juga bisa membedakan ranah medsos dan ranah yang betul-betul intern, yang bukan bisa disusupi dengan mudah oleh orang-orang dari luar, bahkan orang-orang yang tidak mengetahui tentang gereja Katolik. Karena hal-hal tersebut bisa saja kemudian memicu perkelahian, kebencian, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus hati-hati sekali dengan hal-hal semacam ini. Karena dengan demikian orang akan marah terhadap pembesar-pembesar tadi. Artinya kepada orang-orang yang katakanlah melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Ya, entah itu pembesar negara, entah itu pembesar rohani. Ya, nah kritik kita boleh, tapi kritik pada jalur yang tepat. Kalau misalnya seorang imam kita tahu melakukan sebuah kekeliruan yang fatal, sampaikan itu ke uskupnya. Langsung kepada yang berwenang, ya, bukan diumbar di medsos atau diumbar dengan gosip di kanan kiri di saat-saat misa selesai berlangsung. Ya. Sebab dengan demikian tentunya akan lebih membuat suasana menjadi sejuk, ya. Tapi kalau tidak, itu akan malah lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya ketika kita dengan seenak-enaknya menyebarkan sesuatu yang tidak pantas diketahui oleh banyak orang, ya. Karena bisa saja contohnya misalnya saya memiliki kesalahan, ya, kemudian disebarluaskan. Kesalahan saya sendiri mungkin itu kemudian merembet, ya, karena ada hubungan dengan kesalahan orang lain. Demikian seterusnya. Akhirnya semuanya pada tahu, oh ada si A, si B, si C, si D. Ya, bukan lagi mengacu kepada seseorang, diri saya sendiri yang menjadi pemicu pertama kali munculnya katakanlah pelarangan atau pembekuan atau apapun namanya gitu loh. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita sendiri ya yang katanya baik-baik saja kemudian malah membuka aib orang di muka umum dan bukan di hadapan pihak-pihak yang berwenang.
Kita juga harus memuji teolog positif dan skolastik. Artinya di sini misalnya terhadap Santo Agustinus, Santo Gregorius, dan banyak santo-santo yang lainnya, ya, di mana kita juga bisa dapat belajar. Artinya di sini bahwa kesepemahaman dengan gereja itu tentunya juga harus diiringi dengan kemauan kita untuk menggali lebih dalam, mengenal Allah melalui para santo, melalui ajaran-ajaran mereka, melalui tulisan-tulisan mereka yang memang absah dan diakui oleh gereja Katolik. Kita pun harus berhati-hati, jangan sampai kita membanding-bandingkan seseorang yang masih hidup dengan seseorang yang sudah meninggal dunia. Artinya kita mengenal misalnya nomor 15, artinya kita mengenal misalnya seseorang yang hidupnya begitu saleh dan lain sebagainya. Oh, dia itu seperti si Santo A, si Santo B, Santa A, Santa B. Hendaknya kita berhati-hati untuk hal-hal seperti itu, ya, agar kita tidak terjebak oleh pengkultusan, ya, terhadap orang-orang terutama yang masih hidup, yang bisa saja kemudian kita malah menjerumuskan mereka yang masih hidup tadi, ya, ke dalam dosa. Karena begitu dipuja-puji, kemudian dia menjadi sombong, kemudian menjadi pongah, jumawa, dan lain sebagainya. Akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa akibat dari perbuatan kita-kita. Ya. Awalnya tidak. Ya. Nah, Santo Ignatius sendiri memang menekankan, ya, bahwa kita harus senantiasa percaya sesuatu itu hitam adanya. Kalau menurut penglihatan kita, walaupun menurut penglihatan saya itu putih, tapi pihak gereja mengatakan itu hitam, ya harus hitam. Ya, artinya kita di sini harus betul-betul patuh, ya. Karena apa? Karena keputusan-keputusan gereja universal itu biasanya bukan keputusan pribadi, tetapi sudah merupakan suatu keputusan umum, kolegium, ya. Entah itu dalam bentuk keputusan bersama para kardinal, para uskup, baik uskup setempat, Vatikan maksud saya, maupun penasihat-penasihat paus, bahkan sampai juga ke uskup-uskup dunia, di mana mereka selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, kalau tidak salah 2 tahun sekali, untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di gereja dan masyarakat sosial pada saat sekarang-sekarang ini. Nah, ini adalah hal yang sangat rumit sedikit, yang nomor 17. Ya, bahwa kita harus berhati-hati untuk mengatakan atau membicarakan tentang predestinasi atau penyelenggaraan ilahi. Oh, dia itu baik-baik saja karena Tuhan sudah menyelenggarakan, sudah menyatakannya demikian dan seterusnya. Ya, kita tidak boleh terutama dalam pembicaraan berbagi percakapan pengalaman iman, itu banyak sekali kita temui orang dengan mudahnya itu kehendak Tuhan, itu sudah seizin Tuhan, ya. Nah, di sini kita harus sangat hati-hati. Karena apa? Memang bisa saja itu menurut kehendak Tuhan, itu seizin Tuhan. Tapi ketika itu didengung-dengungkan dengan berlebih-lebihan, itu membuat orang menjadi lemah. Ini bahayanya. Artinya di sini orang kemudian tidak lagi berupaya. Kita harus ingat bahwa penyelenggaraan Allah itu terhadap diri kita masing-masing, siapapun kita ini, betapapun kita ini baik ataupun berdosanya, ya harus ada kerjasama dengan baik dengan Allah. Nggak bisa ujuk-ujuk Allah kasih A, B, C, D tanpa kerjasama kita masing-masing terhadap Allah. Bagaimana keterbukaan hati kita kepada Allah, bagaimana kerendahan hati kita, bagaimana penyesalan kita, dan seterusnya. Jadi predestinasi itu sangat-sangat harus disikapi dengan penuh kehati-hatian, dan kita tidak bisa mengatakan misalnya
sebuah bencana terjadi, bang, ya, oh itu sudah kehendak Allah. Ya, pandemi terjadi, oh itu sudah kehendak Allah. Ya, kita harus mengacunya, kita harus mengkajinya, kehendak yang bagaimana. Ya, karena di situ nanti akan jadi panjang lebar. Kalau saya akan singkat saja, akan menjadi panjang lebar untuk dibicarakan, sebab bisa jadi bagi orang lain, ya, kemudian akan mengatakan kalau begitu Tuhan tidak adil dong. Kok dia begini, kok saya enggak? Ya, padahal dia enggak hidup lebih baik dari saya. Ya. Atau bahkan saya hidup lebih baik dari dia, tapi kok dia bisa enak-enakan, kok saya enggak? Ya. Tuhan memang punya maksud-maksud tertentu. Jadi penyelenggaraan ilahi itu harus kita tangkap, ya, sebagai sesuatu yang mendidik kita, sesuatu yang membawa kita kepada pertobatan, sesuatu yang membawa kita kepada sikap untuk selalu mendekat kepada Tuhan, ya, bukan sikap pasrah, ya terserah Tuhan lah kalau begitu, bukan sikap seperti itu, tapi sikap kerjasama yang kemudian dinyatakan Tuhan, apa kemudian yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya imani sekarang ini, apa yang harus saya tangkap dari bencana A, B, C, D, dan E, dan seterusnya di sini, ya. Ingat bahwa Tuhan itu Maha Rahim, ya. Tapi kerahiman Tuhan itu hanya berlaku pada saat kita masih hidup. Begitu kita mati, taksep, ya, kerahiman itu berhenti, berganti menjadi keadilan. Di sini pun jangan disalahpahami, ya. Kerahiman itu tetap berjalan karena itu ada api penyucian, ya. Tapi keadilan itu nomor satu. Saya korupsi besar-besaran misalnya, atau saya membunuh, ya. Kemudian saya mati taksep, ya. Nggak bisa kemudian saya itu mendapatkan pengampunan begitu saja hanya karena kerahiman Tuhan. Kalau gitu Tuhan tidak adil dong. Ya. Jadi kita harus berhati-hati juga di sini mengenai kerahiman dan keadilan. Ya. Ketika kita meninggal dan petaka yang paling besar yang bisa manusia alami adalah mati mendadak. Ya, keluar rumah ketiban genteng, jatuh, mati, taksep. Kita nggak punya kesempatan apa-apa lagi untuk memperbaiki diri kita. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk menyesal. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk merenung dan bertobat. Ya. Jadi kita mungkin ingat perikop 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Ya. Di situ kita bisa melihat bahwa ketika si gadis bodoh itu minta minyak kepada si gadis bijak pun tidak bisa memberikannya. Ya. Bukan karena si gadis bijak tidak mau memberikannya, tapi ya kita masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing di hadapan Allah. Bukan orang lain kemudian yang kita seret untuk bertanggung jawab terhadap kesalehan hidup kita atau terhadap dosa-dosa kita. Kitalah yang harus bertanggung jawab. Karena itu si gadis bijak itu pun tidak bisa memberikan apa-apa di situ. Karena itu bukan tanggung jawabnya dia. Tanggung jawab si gadis bodoh inilah yang mengabaikan hukum-hukum Tuhan, mengabaikan kehendak Allah, mengabaikan perintah-perintahnya untuk selalu siap sedia. Maka ketika pintu surga itu ditutup atau kerajaan Allah itu ditutup, ya sudah tamat, selesai. Ya, dia harus melihat keadilan Allah. Ya. Di situ mengenai predestinasi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan dulu. Kalau tidak, saya lanjut. Begitupun tentang iman, ya. Saya sakit, kemudian didoakan oleh seseorang, ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, kita nggak bisa bilang atau jangan sampai orang itu kemudian mengatakan, oh kamu nggak sembuh karena iman kamu kurang, gitu. Ya, jadi kita harus hati-hati sekali untuk berbicara tentang iman semacam itu. Ya. Jangan kita menghakimi, jangan kita menuding, jangan kita menuduh,
segala macam-macam hal. Iman itu adalah pengalaman masing-masing pribadi, ya, tentang dia dan Tuhan, tentang kedekatan, tentang relasinya, tentang kedosaannya yang harus dia akui, yang harus dia insyafi, sehingga membuka pintu rahmat Tuhan yang selebar-lebarnya bagi orang tersebut. Ya. Jadi begitu juga dengan tentang rahmat. Kita jangan terlalu berbicara panjang lebar tentang rahmat Tuhan bagi diri kita sendiri. Oh, saya mendapatkan rahmat Tuhan, bla 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 bla. Hati-hati itu. Ya, bukan tidak boleh. Hati-hati, ya. Karena bisa menimbulkan racun yang menyebabkan orang mengabaikan kemerdekaan manusia, kebebasan manusia. Seakan-akan semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi manusia kemudian menjadi robot. Ya. Jadi orang boleh berbicara tentang iman dan rahmat sejauh mungkin dengan pertolongan ilahi itu sendiri. Ya. Lebih besarnya pujian kepada Allah. Ya. Bukan manfaat yang kemudian kita hadiah-hadiah yang kita peroleh, tapi pujian yang kita layangkan, yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ya. Bukan kemudian kita mengatakan, gua nih anak soleh, gua nih begini-begini, ya makanya gua dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Ya, nggak bisa begitu. Ya. Dalam bentuk atau cara apapun kita harus berusaha dengan kehendak bebas kita, jangan sampai ya relasi kita terganggu ya hanya karena kemudian kita merasa, oh saya ini selalu diberi rahmat oleh Tuhan, dan kemudian saya menjadi tidak siap, saya menjadi enak-enakan, saya menjadi menyerahkan segala-galanya tanpa usaha sedikit pun dari diri saya. Ingat, usaha apapun yang kita lakukan itu tidak cukup hari ini, besok, ataupun tahun depan, tapi seumur hidup untuk bisa menggapai hidup kudus itu tadi yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Tuhan ingin kita selamat. Tuhan ingin kita hidup berbahagia bersamanya. Nah, oleh karena itu, secara menyeluruhnya kita pun harus bisa menghargai ya setiap pengalaman pribadi orang ya di dalam memperoleh rahmatnya dan menangkapnya dengan baik tanpa membesar-besarkannya, ya. Yang dibesarkan tentunya Kristus atau Allah Bapa itu sendiri. Jangan kita menjadi budak ya oleh segala katakanlah berkah yang kita seakan-akan berkah yang kita terima kemudian kita menjadi lemah. Jangan seperti itu ya. Tapi sangatlah membantu untuk kita, rahmat itu membantu kita untuk melepaskan diri dari segala dosa-dosa ya, dan memperkenalkan kita atau kemudian menyenangkan Tuhan dari segala tingkah laku kita, dari segala perbuatan-perbuatan kita. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan tentang kesepahaman dengan gereja. Memang tidak terlalu banyak. Yang penting adalah seperti tadi, bahwa kita tidak boleh juga mengabaikan pedoman umum, kemudian tata cara laksana perayaan-perayaan Ekaristi ataupun perayaan-perayaan lainnya, perayaan wajib, solemnity, ya, dan segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh pihak gereja Katolik. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Nio. Di mana Saudara Nio? Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, boleh Pak Ya. Boni. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, satu kehormatan dan satu kesempatan yang baik di mana melalui pagi ini saya bisa mengetahui lebih jauh tentang kesepahaman dengan gereja ya. Dan ternyata latihan rohani itu bukan mengatur, tapi menganjurkan atau memberikan pedoman tentang hal tersebut sampai sejauh itu gitu. Jadi itu merupakan satu surprise buat saya Pak Buni, dan terima kasih Pak Buni. Meskipun materinya banyak ya, tapi mengulas semua itu kan butuh waktu ya.
saya sendiri, mungkin Pak Boni juga ikut yang setiap hari Kamis itu ya, yang membahas tentang latihan rohani. 1-2 pedoman saja bisa sampai seminggu atau 2 minggu, apalagi mengenai discernment juga dalam sekali gitu. Tapi buat saya itu dapat hikmah dari apa yang Bapak jelaskan. Jadi ternyata latihan rohani itu sejauh itu mengenai puasa, mengenai apa lagi ya, patung, ya macam-macam lah yang dianjurkan ya itu luar biasa ya. Kemudian juga terima kasih karena ikut grup dari Bapak itu semua, dari teman-teman. Ada Pak Rudi di sini. Saya juga senang membaca artikel dari Pak Rudi, dari Pak Boni yang secara berkala mengirim itu latihan rohani dan sebagainya. Saya sungguh syukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Ya, Bapak. Ya semua lah pokoknya. Tadi menyinggung masalah kerahiman. Ya, betul bahwa setelah bumi, tetap di dalam kehidupan kita, Tuhan itu memberikan cinta kasih kepada kita, divine mercy buat kita, setelah kita sudah mangkat, dan tetap beliau memperhatikan kita di surga. Belum kudus, belum purely perfect, tapi Tuhan menyediakan api penyucian. Ya, itu juga pembahasannya menarik untuk dibahas. Itulah divine mercy. Nah, kenapa saya singgung masalah itu? Maaf agak panjang, sedikit lagi. Saya sejak tahun 2001 itu mengenal devosi kerahiman dan sampai sekarang saya mendalami. Tapi karena buku harian itu kan temanya itu lompat-lompat gitu. Hari ini dia merasakan cintanya kepada Tuhan, hari ini merasakan kegelapan, gelap hatinya di situasi yang dia hadapi, ataupun Tuhan menguji dia dengan cara seperti itu, perjumpaan dengan api penyucian, neraka dan sebagainya dibahas. Tetapi di latihan rohani saya baca itu sangat sistematis gitu. Jadi saya menjadi tertarik sekali dengan latihan rohani. Saya mesti belajar dari bapak-bapak dan ibu ya. Ini kalau devosi kerahiman dan devosi, meskipun itu merupakan wahyu pribadi, tapi rasanya selain kitab suci, kita bisa mendalami dari tradisi ya, seperti wahyu pribadi dari kerahiman. Kemudian juga latihan rohani sejak abad 15-16 gitu. Ya. Poin saya adalah ini saling mengisi dan rasanya upaya dari Ignatius Loyola itu luar biasa. Kalau bukan tadi Pak Boni katakan tanpa bersama Tuhan, nggak mungkin lah, mungkin ada. Dan kita semua harus belajar lebih jauh. Ya. Sorry, bukan pertanyaan Pak, jadi cuma curhat saja ya. Ya. Terima kasih Pak Boni. Thanks so much. Thank you Pak. Ya. Terima kasih Pak Cabai. Ya, mengenai kerahiman, memang itu ada 3 yang sangat pokok adalah mohon belas kasih Allah. Ya. Dan Tuhan menghendaki kita datang kepadanya dalam doa secara terus-menerus, menyesali dosa-dosa kita dan mohon kepadanya untuk mencurahkan belas kasih-Nya atas kita dan atas dunia. Yang kedua adalah bahwa be merciful, bahwa berbelas kasih kepada sesama seperti yang Tuhan sendiri katakan ya. Tuhan menghendaki kita menerima belas kasih-Nya dan membiarkan belas kasih ilahi itu mengalir melalui kita kepada sesama kita, bahkan kepada lingkungan hidup kita. Tuhan menghendaki kita memperluas kasih serta pengampunan kepada sesama seperti yang Ia lakukan kepada kita. Dan yang pokok ketiga yang terakhir adalah percaya penuh kepadanya.
ya, completely trust. Tuhan ingin kita tahu bahwa rahmat belas kasih-Nya tergantung pada besarnya kepercayaan kita. Semakin kita percaya kepadanya, semakin berlimpah rahmat yang kita terima. Semakin berlimpah pula rasa penyesalan yang ada di dalam kita ketika kita menerima rahmat atau menerima kasih sayang Tuhan itu sendiri. Kita makin menyadari betapa kita ini semua adalah pendosa-pendosa. Ya. Devosi sendiri mengenai kerahiman memang tadi juga Nio memperlihatkan buku hariannya Santa Faustina kalau tidak salah tadi. Ya. Yang utama adalah devosi itu adalah sebuah bakti. Ya. Kalau kita mau lebih jauh mengenai devosi itu, kita mesti membaca buku dari Franciscus de Sales, Introduce the Devout Life. Ya. Devosi sendiri memiliki makna adalah memohon dan mendapatkan kerahiman Allah. Ya. Dengan sembah bakti kita, percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah dan menunjukkan kerahiman kepada sesama dan bertindak sebagai saluran kemurahan hati Allah yang kita terima, kita bagikan lagi kepada orang lain. Ya. Itu kalau Anda semuanya mengikuti BKSN itu nanti jatuhnya di BKSN yang keempat. Ya, jadi minggu terakhir. Oke, sekian dari saya. Saya persilakan Pak Rudi mungkin bisa melengkapi apa yang belum lengkap dari saya. Ya. Karena bisa dengar ya, nih, saya Pak Rudi, punya laptop nih agak nggak bener nih. Ya, bisa tangkap. Jadi sekarang error nih. Bisa dengar atau tidak? Bisa banget. Oh, bisa banget. Syukurlah. Ini begini ya. Pertama, kita harus akui kita ini awam. Ya. Kita panggilan awam. Ada yang panggilan khusus. Ya, seperti pastor, biarawan, dan biarawati. Biarlah Tuhan memanggil kita sebagai awam. Hiduplah sebagai awam yang baik. Panggilan khusus itu rahmatnya berbeda dengan kita. Dia ada yang dinamakan sakramen imamat. Kita tidak punya. Dia dipanggil khusus, diberikan suatu sakramen imamat. Kita mungkin awam, ada yang diberikan sakramen perkawinan. Supaya hidup kita setia. Ada juga yang tidak. Hidup sebagai awam itu bagaimana? Hidup sebagai awam itu, kita itu diminta hidup yang benar di hadapan Allah sebagai awam. Apa hidup yang benar di hadapan Allah sebagai awam? Dalam bahasa itunya disebut hidup yang saleh. Nah, apa sih intinya hidup yang saleh? Sebuah agama itu sama. Pertama, berkomunikasi dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah Bapa, Allah Tritunggal, tetapi kita berkomunikasinya beda dengan orang Yahudi, beda dengan orang Muslim, beda dengan orang Buddha, dan juga beda dengan orang Hindu. Tetapi yang samanya itu berkomunikasi, karena mereka percaya itu. Mereka mengenal itulah Allah. Tetapi kita beruntung. Kita berkomunikasi dengan Allah karena ada Yesus. Ya. Nah, Yesus yang menjelma menjadi manusia, segala-galanya kita mohon melalui Yesus. Menjelma menjadi manusia, dia hidup seperti kita, solider dengan kita, tetapi dia Allah. Kalau mereka tuh hanya berdasarkan kitab. Kalau kita pribadi, dan dia hidup sekarang dengan kita dalam iman, tetapi dia tidak mau dalam iman. Dia mau lihat dan tampak nyata, yaitu dalam gereja. Ingat, gereja itu adalah tubuh mistiknya. Tubuh mistik Kristus itu gereja. Jadi kita berkomunikasi juga di dalam gereja ketika melalui misa. Tetapi kita awam. Kita punya romo, pastor, yang diberi wewenang atau kuasa, pengorbanan dia yang paling dalam, terakhir sebelum dia meninggal,
yaitu menyerahkan tubuh dan darahnya kepada kita awam melalui robot. Supaya cerita yang 2000 tahun lalu terjadi sekarang. Tapi kita melihatnya dengan mata iman. Bedanya di situ. Kalau dulu para rasul melihat langsung. Tapi kita melihatnya dengan mata iman. Itu perbedaan. Peristiwanya sama. Maknanya sama. Apanya sama. Pengorbanan Kristus yang kita lihat ketika kita merayakan Ekaristi. Maka itu Ekaristi adalah misteri yang tidak ada di gereja-gereja Protestan. Harus panggilan khusus. Karenanya itu hanya ada 12 rasul ketika Yesus mengadakan Ekaristi. Yaitu para rasul itu imam-imam sekarang tuh. Kenapa dia nggak suruh yang lain-lain? Nggak ada wanita. Dan gereja Katolik kok nggak ada pastor wanita seperti Anglikan? Ya itu karena tradisinya. Kita jaga tradisi itu. Nah, jadi peristiwa 2000 tahun yang lalu dimasukkan sekarang karena Allah tidak mengenal waktu. Nah, kita saksikan di dalam Ekaristi Kudus. Itu kita awam melihatnya, pengorbanan dia, apa kita. Jadi kita mengalami Kristus yang mengorbankan diri di Ekaristi. Mengorbankan diri, mengalami pengorbanan diri. Tetapi kalau hanya sebagai itu, kita tidak mengenal dia. Siapa Yesus? Dari mana dia lahir? Siapa ibunya? Siapa bapak angkatnya? Bagaimana, di mana dia lahir? Nah, di sini kitab suci menjelaskan dengan baik. Nah, jadi kita harus juga membaca kitab suci. Maka sebelum kita memasuki misteri, kita dibawa dulu kepada yang ibadat sabda. Menjelaskan apa misteri itu, kita tahu dalam ibadat sabda. Yesus itu siapa? Kalau kita tidak tahu dia siapa, kita tidak kenal. Bagaimana kita bisa mencintai dia? Ingat, Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Hanya hubungan kasih, relasi kasih yang membuat kita bertumbuh dalam iman. Ya. Nah, cuman dia Allah batasi juga. Lu relasi terhadap gua kasih, tapi kepada orang lain jahat. Dia pintar ngaturnya. Hukum pertama, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap pikiran, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Itu melampaui, itu dulu dia pakai. Makanya itu hal yang seperti itu. Kita minta di dalam doa. Kita tidak bisa. Kita bukan Allah. Kita manusia berdoa. Jadi dengan doa kita berkomunikasi. Tuhan, syukurlah kamu memberikan. Dan itu akan disalurkan melalui kita. Kalau kita hatinya betul terbuka, relasi kasih itu kepada sesama kita. Jadi harus ada dua. Kepada Allah dan kepada sesama. Kalau kita kepada Allah dan kepada sesama, nah, disinilah kita bertumbuh di dalam kerohanian. Kalau hanya kepada manusia aja, itu mah ideologi, pikiran manusia, ada kepentingan di baliknya. Ya. Tetapi ketika kita kepada Allah, di situ kita bersyukur, kita memuji. Kenapa? Karena dia yang memberikan itu. Nah, itu semuanya sama. Baik ya iman, baik ya kita. Disitulah kita diminta berdoa. Tetapi Allah bilang, lu punya kebebasan, lu manusia, lu pribadi, kata Allah. Nah, kebebasan kita, Allah tidak akan cabut. Saya dengan Pak Boni, dengan yang lain-lain. You punya hak untuk menentukan. Tetapi ketika you lahir dari seorang ibu, dari seorang ayah, di mana, tahun berapa, itu kehendak Allah. Kita tidak bisa memilih, waduh saya mau lahir jadi anaknya Ratu Elizabeth, atau saya nggak bisa. Kehendak Allah. Kita tidak punya kebebasan itu. Ketika kita ada, kita hidup, kita lahir dari mana, kita tidak. Itu Allah yang memberikan hidup. Nah, tetapi ketika kita hidup, sampai hidup baru, yaitu kematian dan hidup baru, kita punya kebebasan.
kita dikasih akal budi untuk berpikir, apakah Kristus itu benar, Mesias, apa Mesias palsu, kita punya kebebasan. Nah, disinilah kita belajar mencoba dari gereja. Kesesuaian dengan gereja. Kenapa? Karena kan Kristus sendiri yang mendirikan gereja kita. Dia yang mendirikan. Gereja Katolik yang satu itu adalah didirikan oleh Kristus. Kudus dan Kristus. Kalau gereja Protestan tidak, macam-macam pastor, macam-macam pendeta yang mendirikan. Gereja Anglikan ya Raja Henry ke-8. Jadi tidak ada kebenaran. Tapi kalau kita, Kristus yang mendirikan, dan dia mensuruh jadi pimpinannya Petrus. Karena Petrus itu tadi dia yang pertama mengatakan lu Mesias. Bukan Petrus, tetapi Allah yang mewahyukan. Itu gereja kita. Maka itu paus kita itu harus dipilih rame-rame supaya mendapatkan wahyu ilahi. Nah, ini kehendak Allah, paus ini. Karena manusia tidak. Tapi Yesus berhak. Itunya karena dia paus itu ada di kita dan itu sebagai pimpinan gereja. Nah, setelah doa dulu, doanya nggak cukup. Dulu kita kan punya kebebasan, punya kepribadian. Tuhan meminta kita bekerja sama yang di dalam bahasa umumnya kesalehan itu yang dinamakan sedekah. Sedekah itu bukan artinya kita nggak ini, tapi kita memeriksa batin kita tiap hari. Apa yang telah kita lakukan, apakah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah hati kita ini apa dan sebagainya, supaya terjadilah proses yang dinamakan pemurnian, pencerahan, dan akhirnya kesatuan. Kesatuan itu nantilah Allah yang memberikanlah. Sulit untuk mendapatkan persatuan dengan Allah. Tapi hadiah dari dia. Persatuan dalam hal, dalam bahasa kita itu dinamakan kekudusan. Ya, holiness. Ya, Kekudusan. betul. Karena Allah yang memberikan supaya kita itu kudus. Karena Allah kudus. Kita, waduh, saya nih bajingan. Al Capone kali kalau dikasih itu. Itu karunia. Tetapi Allah meminta kita, lu berdoa. Lu memeriksa diri lu karena punya kebebasan. Kalau di dalam latihan rohani, karena dia adalah mistik, karya, aktif. Waduh, para Yesuit aktif. Nggak punya waktu dia untuk doa seperti para Benedikten itu terapis. Nah, dia cukup melakukan sebentar apa yang dinamakan eksamen dalam kerjaan sehari-hari. Supaya terus-menerus dia memperbaikinya. Itu doa juga. Karena, kenapa Allah bisa merubah kita? Kita mau dirubah, dan Allah mengetok. Kalau nggak ada kerjasama, nggak akan terjadi. Rahmat tidak bisa bekerja. Pertama, kita harus percaya kuasa Allah. Dia hadir di sini, di dalam batin kita, di sekitar kita. Dan nanti, di sedekah, paling sedekah, membuktikan bahwa kita itu doa dan puasanya benar. Yaitu mengasihi orang-orang lain. Yang di dalam bahasa, kasihilah sesamamu. Itu horizontalnya. Nah, bagaimana kita mengembangkan itu? Kita dikasih bakat, dikasih rezeki, dikasih apa, dan kita bisa menggunakan Tuhan rezekinya itu. Yang kita bisa membagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi itu yang dinamakan kesalehan. Semua agama sama. Tetapi kita beruntungnya, saya pasti karena Kristus menjelma menjadi manusia. Kalau orang Islam dia harus sembahyang, orang Buddha dia harus melakukan meditasi. Karena nggak ada yang bantu. Saya tanya, kalau kita jadi bayi mulai tanpa orang tua kita, apa bisa jadi gede? Nggak bisa. Lain kita kalau binatang bisa. Nah, itu kesulitan mereka. Tetapi kita beruntung. Ada Yesus yang membantu kita. Tapi hudunya harus percaya dulu ya. Dan setelah itu, dia memberikan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Kalau kita mau dibantu, namanya roh cinta. Roh cinta itu roh kudus. Roh kudus yang mengikat.
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, satu kesatuan yang kuat. Nah, itu disalurkan melalui kita, sehingga kita bisa mengenal Allah Tritunggal melalui roh cinta, roh kudus itu, yang dia berikan. Nah, di sini bedanya. Ketika dia Yesus dari Nazaret, roh kudus itu masih ada di dalam diri dia. Di dalam diri dia. Dia belum bisa membagi kepada orang lain. Tetapi setelah dia wafat dan bangkit, menjadi manusia yang dibangkitkan, dia bisa membagikan roh kudus kepada seseorang. Karena pada waktu dia Yesus dari Nazaret, dia bataskan, lu kasih taunya kepada orang-orang itu aja lah, kepada orang Yahudi aja. Tetapi setelah gereja, sebar kemana-mana, karena roh kudus ada. Jadi gereja, roh kudus itu. Nah, jadi itu doa. Nah, kita tuh ada yang jagonya doa vokal, pakailah doa vokal. Ada yang doa batin, ada yang doa kontemplatif, yang mana yang cocok dengan pribadi kita. Kita ini pribadi loh. Tuhan menciptakan kita hidup. Tetapi kita punya pribadi yang berbeda-beda, maka itu wajah kita berbeda-beda, kelakuan kita berbeda-beda. Esaka, dari eka ke aneka. Nah, pribadi kita ini terbawa loh. Ketika kita mati. Terbawa ketika kita mati, dan pada saat kita mati, kalau pribadi kita utuh sesuai dengan kehendak Allah, seperti para kudus mati-matian dia, supaya pribadinya itu hidup injili, kalau orang itu bilang, hidup mengikuti Kristus sepenuh-penuhnya, walaupun susah gue ikuti, semangatnya begitu besar. Belas kasih Allah akan membawa dia. Pribadinya itu sesuai dengan apa yang Allah cipta, sehingga gambar itu jadi serupa dengan Allah. Tetapi kalau kita mah lain, kita ada belum jadi lengkap tuh, masih kacau, maka itu kita membutuhkan api penyucian. Api penyucian itu agar merubah diri kita, pribadi kita sesuai dengan Allah. Karena rencana Allah adalah kita itu mengikuti seperti putranya. Barusanlah sempurna di hadapan Allah, baru bisa kita hidup bersama dia. Karena Allah tidak ada dan tidak kasih. Baca Mazmur 15, siapa yang boleh tinggal di rumah Tuhan? Orang perjanjian lama sudah tahu siapa yang boleh tinggal di rumah. Itu yang saya, baik latihan rohani Ignatius Loyola, baik kita mengikuti Fransiskan, baik mengikuti Dominikan, baik mengikuti Santo Fransiskus, intinya tetap sama. Hidup yang saleh. Berusaha mengikuti Kristus. Hidup yang saleh itu adalah keputusan kita. Setelah kita dibaptis, kita berdoa, kita ke gereja, kita menyambut komunion, berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang kita bisa lakukan. Tetapi nanti melalui kesalehan kita menjadi Tuhan yang memberikan. Tetapi saya yakin, gereja itu yakin, gereja Katolik itu yakin bahwa mereka itu disebut santo dan santa. Karena mereka itu kudus. Mereka itu setelah mati, jiwanya langsung bersatu dengan Kristus. Tidak ada agama lain yang bilang begitu loh. Lu setelah mati, kecuali gereja Katolik. Gereja lain tidak, agama lain tidak ada. Lu setelah mati lu kok bisa jadi santo dan santa? Hanya gereja Katolik. Kenapa gereja Katolik berani itu setelah melakukan? Karena adanya kepastian dan keyakinan. Ingat, jadi orang Katolik itu keunggulannya kita diberikan keyakinan dan kepastian. Bila kita mengikuti kekristenan menurut ajaran gereja kita, karena itu didirikan oleh Kristus, dibantu oleh Kristus dengan belas kasihnya di dalam gereja, kita akan pasti bersatu dengan Kristus. Itu saja ya. Amin. Itu yang saya bisa berikan. Kalau lain panjang lebar tuh nanti. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ini saya kira cukup saling melengkapi ya. Maksudnya antara Bapak Boni yang menjabarkan dari
awal sampai akhir dengan pengulasan pengayaan dari Pak Rudi. Dipersilakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan. Tadi kalau saya lihat nih, kalau apa ya, bukan kesimpulan ya, cuman sekedar baru melihat secara luas saja. Itu kayaknya ada baiknya bagi penggerak awam, terutama pihak yang berkatekese ya, gitu, bahwa untuk mengenalkan tidak, kalau ini kan konteksnya karena materinya latihan rohani ya. Ini saya lihat kayaknya banyak miripnya dengan KGK ya Pak Boni ya. Jadi jadi makanya mungkin ada baiknya tidak hanya Alkitab yang diperkenalkan gitu atau pendalaman kitab suci di bulan September misalnya, tapi ada juga pengenalan dan sosialisasi tentang KGK dan mungkin latihan rohani gitu kali ya. Ya, memang kita memiliki keterbatasan waktu. Saya tidak bisa berbicara terlalu panjang lebar. Saya hanya menyampaikan dalam artian ibu bapak bisa mendalaminya lebih dalam lagi di rumah masing-masing dengan merenungkannya. Saya hanya menyampaikan ini loh, ada sesuatu ya yang mungkin luput dari perhatian kita. Ya, nah. Terkait dengan apa yang Pak Rudi juga sampaikan, ada 2 poin yang sangat penting juga yang ingin saya sampaikan di sini. Itu ada lagi balik lagi di latihan rohani nomor 338. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan selalu kembali kepada latihan rohani. Ya. Bahwa segala sesuatu kebaikan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, ya, itu hendaknya atau harusnya datang dari cinta Allah Tuhan kita. Maka kita harus sadar dulu dalam hati bahwa besar atau kecilnya cintaku terhadap seseorang adalah melulu demi Allah. Harus jelas bahwa dalam alasan yang mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain adalah kepada Allah. Nomor 338. Jadi saya terjemahkan secara bebas. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 342. Ini pun tentang sedekah, tentang kasih. Bahwa bila seseorang ketika dia ingin berbuat sesuatu kebaikan, entah itu derma, entah itu sedekah, entah itu apapun namanya, ya kita harus lihat apakah seseorang itu memiliki kelekatan tidak teratur terhadap orang yang ingin dibagi. Oh, saya akan kasih Pak Rudi karena saya kenal dekat baik dengan Pak Rudi. Itu bisa-bisa jadi motivasi yang keliru gitu. Ya. Harus, nah, kelekatan-kelekatan itu ketika kita melihat ada kecenderungan dan kelekatan kepada sementara orang yang mau kita sampaikan sedekah kita, derma kita, harus kita berhenti. Ya, dan merenungkan baik-baik kesemuanya dari serial latihan rohani itu sendiri ya, di sermon dan seterusnya ya. Dengan demikian kita tidak memberikan begitu saja, tapi kita harus terlebih dahulu membuang kelekatan tak teratur itu dan memberikannya semata-mata karena kasih Allah itu sendiri ya. Jadi bukan karena KKN di sini. Kira-kira bahasa sederhananya begitu ya. Baik, terima kasih. Oke. Pak Boni, ini menarik ini, apa namanya, mengenai, maaf pertanyaan sekarang. Pedoman membagi derma ini saya baca di rumah, tapi saya pengen tanya, karena kita sehari-hari ya Pak Boni, Pak Rudi juga, semua lah ya, kita di Indonesia ketemu pengemis segala macam. Ya. Habis makan di restoran Padang, di depannya orang miskin. Kita lihat loh, orangnya gemuk. Yang ngapain ngasih sumbang apa ya, donate gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang setelah itu ada penyesalan muncul. Mungkin ini juga discernment ya. Kita, apakah, pertanyaan saya, memang kita memberi itu juga harus dengan doa ya, bersama Tuhan ya. Tuhan tunjukin dong, benar nggak sih? Am I doing the right things and give the money to this, donate this, this person? Ya, dia gendong anak, kadang-kadang entah anak dia sendiri, entah dia minjam, atau saya nggak tahu lah. Tapi ada rasa iba, kadang-kadang enggak.
aku pengen mendalam lebih jauh gitu. Itu tiap hari deh hampir. Kalau kita keluar ada pengasong, ada apa ya, yang metik-metik sumpat apa sampah itu namanya apa sih? Ya. Pemulung ya. Kadang ada yang aduh, harus saya kasih. Ada yang saya lihat gimana gitu. Ada yang dia duduk tapi dia lapar. Gitu ya. Ya. Macam-macam lah. Mungkin Pak Boni kasih tips, mungkin Pak Rudi juga nanti. Ya. Ya. Jadi Saya supaya sampaikan, nggak bingung saya. ya, Iya, bingung kadang-kadang. bantuan yang kita berikan kepada orang tentunya terbatas. Kemampuan kita juga terbatas. Sehingga mau tidak mau, kita juga harus bisa memilih. Yang pertama. Nah, oke, saya akan konsentrasi kepada seseorang dulu. Satu orang. Ya, bukan semua orang, satu orang. Nah, sekarang kalau kita mau mendonasikan sesuatu, kita harus mengenal dulu orang itu. Apakah itu sudah kita lakukan? Bukan cuma memberi begitu saja. Karena pemberian kita kalau tidak bisa membangun kerohanian orang itu, jadi membangun kehidupan dia untuk menjadi lebih baik, itu percuma. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah pemberian kita juga bisa membawa dia pada keselamatan. Suatu contoh, ya, ada seseorang keluar dari sebuah apotek. Kemudian dia melihat ada anak kecil, katakanlah umur 12 tahun, ya, di pinggir apotek itu sedang sedekap tidur. Ya. Orang itu menghampirinya, ya. Orang itu menghampirinya dan kemudian tanya, "Nak, kamu ngapain nak di sini, nak?" Ya, "Saya pemulung, Pak." Di sebelahnya memang ada karung besar dan ada isinya semuanya. "Untuk apa kamu mengumpulkan semuanya ini?" "Oh, saya mengumpulkannya untuk mendapatkan uang untuk beli obat untuk ibu saya." Di sini kita sudah menjadi jelas bahwa orang ini bukan peminta-peminta yang malas, tapi dia berupaya dengan kemampuan dia yang sederhana saja. Ya, dia berusaha untuk bangkit. Dan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk maminya yang sedang sakit. Ya. Oke, kemudian orang itu pergi ke depan, dia beli nasi, dia kasih ke si anak. "Makanlah, nak. Ya, ini air minumnya juga. Minumlah, nak, supaya kamu punya tenaga semuanya." Orang itu masuk lagi ke dalam apotek, kemudian keluar setelah beberapa saat dan melihat anak itu masih ada, nasinya masih tetap utuh. Dia tanya lagi, "Nak, kok kamu nggak makan? Kamu nggak lapar?" "Saya mau bawa pulang, Pak, nasi ini untuk ibu dan adik-adik saya." Di sini kita melihat motivasi anak itu juga sudah berbeda. Ya, dia menerima, tapi dia juga mengingat saudara-saudaranya, bahkan maminya sendiri. Ya, jadi dengan cara-cara seperti ini, kalau kita sudah membiasakan diri kepekaan terhadap apa yang disebut dalam latihan rohani cura personalis, kita akan tahu dengan persis siapa yang pantas kita berikan, yang sesuai dengan keinginan Allah. Ya, kalau kita hanya memberikan begitu saja, kemudian dia menjadi seorang pemalas, dia hanya jadi seorang yang hanya bisa begini saja, itu sama juga bohong. Jadi maksud saya Pak Tabah, ya, lakukanlah setiap kali kita ingin melakukan suatu kehendak baik, lakukanlah discernment, lihat dengan cermat semuanya. Tegangan-tegangan apa yang ada timbul di dalam batin kita, di dalam hati nurani kita, ya. Kemudian periksa itu dengan baik semuanya. Tegur sapa. Cura personalis itu sangat penting, ya. Dari situlah kemudian nanti lama-kelamaan kita akan terasah dan kita tahu kepada siapa kita pantas dan dapat memberi dengan legowo. Terima kasih penjelasan saya. Ya. Terima kasih Pak Boni. Ya. Baik, Bapak Ibu. Saya ingin tambahkan, ya, kalau boleh. Silakan. Di dalam Injil, terutama Lukas, ada orang Samaritan yang baik hati. Dari orang Samaritan yang baik hati, itu adalah orang kafir yang ada pengertian sesama. Kita harus mengerti, apa itu sesama? Nah, di dalam
Orang Samaritan yang baik hati jelas dia udah dipukulin, udah nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Orang sehat digebukin, diapain, setengah mati. Nah, yang melihatnya, yang para imam, para levi nggak tinggal aja, gue sibuk katanya. Tetapi seorang dari situ ngelihat. Nah, bisa dilihat dari fisiknya. Dia diperlakukan tidak adil sehingga dia itu sesama kita. Gembel-gembel itu banyak saya abal-abal. Saya sendiri tahu betul. Jadi hati-hati memberikan kepada dia. Kita tidak membantu. Dia bukan sesama kita. Kita merusak dia. Karena dia berpura-pura profesinya itu adalah ya tukang minta-minta. Karena dengan tukang minta-minta, dia tidak mau bekerja, dia apa? Gampang. Pertama kita lihat dulu fisik. Dia ini badannya sehat, apa. Kalau dia memang buntung, cacat, apa, dia nggak bisa bekerja. Itu sesama kita. Di negeri kita ini nggak ada yang bantu dia. Karena dia, tetapi di sini itu banyak orang sehat jadi gembel. Anak kecil pun jadi gembel karena orang tuanya malas kerja, disuruh dia. Istri saya tahu dia dokter dulu. Kenapa tuh orang anak itu pada minta-minta? Hati-hati, kita merusak. Jadi betul kita melakukan penilaian dulu dari fisik dia. Nah, kalau kita melihat dia itu orang yang benar, biasanya tidak mau minta, punya kesombongan. Orang yang baik itu egonya tinggi. Dia diam, dia mau nulung, dia tidak bisa minta-minta. Tetapi dari wajahnya, kita bisa melihat kesulitan-kesulitan, bukan profesi atau apa. Nah, disitulah kepekaan kita dilatih, bahwa dia inilah sesama kita, dan kita boleh menanya lebih dalam, apa yang saya bisa tolong, dan biasanya orang yang begitu, orang yang tegas, yang tidak bisa kepepet, dia bilang, tidak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tetapi kalau kita paksa, kita tanya lebih dalam, ketahuan. Dia inilah sesama kita. Bukan profesi. Hati-hati memberikan kepada siapa-siapa. Kita mesti peka diri kita, makanya itu di dalam. Itu kita diajarkan namanya, dalam kebajikan itu ada kebijaksanaan. Dari iman, pengharapan kasih, kita berdoa kepada Allah. Dari situ kalau kita dikasih yang paling tinggi, kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan baru keberanian kedua. Nah, kita bisa nilai orang itu ini sesama kita atau bukan. Apakah orang itu tukang tipu profesi dia? Kita makin ngerusak dia. Belas kasih kita itu gak tepat. Yesus sendiri pun waktu di situ tidak menolong semua orang, tetapi kepada orang yang datang yang membutuhkan. Ingat, nggak semua orang itu, tetapi pada orang-orang yang tentu, yang memang meminta, yang diperhatikan, dan yang paling jelas, yang dia lihat orang janda yang dari Naim itu, yang memang dia bisa lihat, itu kenyataan. Tapi banyak juga yang palsu, yang dia tidak sembuhkan. Banyak sekali. Ya. Itu kita bisa dapatkan dari kebajikan. Kita menilai. Harus dinilai. Jangan ngerusak dia. Kalau kita merusak dia, kita berikan dia itu mungkin ya dosa tanpa kita sadari, dosa ringan lah. Maka itu kita perlu peka. Kepekaan itu latihan rohani mengajar. Sebetulnya itu kepekaan itu dari kebijaksanaan. Kalau yang tidak mau melakukan latihan rohani, dia dari pengalaman hidup, dia mencapai kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sebetulnya hasil dari latihan rohani, karena iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan. Yang paling cocok itu kita lihat itu di dalam kasus Santo Yosef. Dia itu orang benar, dia hanya ngimpi loh. Dia tidak melihat malaikat. Kita pun juga sering ngimpi nih, ketemu nih, ngimpi. Wanita itu dikandung oleh Roh. Dia ngambil. Maka itu dia itu orang benar dan dia bertanggung jawab. Dia orang benar.
Dipilih dia karena benar. Benar menurut tradisi Yahudi. Dalam kita orang yang saleh. Bukan seperti kesalehan palsu seperti Farisi, Saduki, itu kesalahan palsu tuh. Kesalehan tuh banyak palsu. Datang ke gereja, tapi anak-anaknya berantakan di rumah. Rumah tangganya hancur-hancuran. Palsu. Perbaikilah dulu dengan keluarga kita, lingkungan kita. Anak kita, keluarga kita, barusan kita ke Tuhan. Kalau kita mintalah Tuhan memberikan, itulah yang dinamakan kesalehan. Itulah yang Santo Fransiskus bilang introduction to devout life. Setiap devosi landasannya cuma satu. Dasarnya satu. Cinta. Cintai. Nah, api itu cinta. Dan itu api itu, lilin itu memancarkan cahaya. Terang. Terang itu bakat kita. Kalau kita jadi dokter, jadilah dokter yang memang panggilan kita baik. Kita jadi presiden, presiden yang baik. Jangan presiden tukang bohong. Seperti Joe Biden itu, ngebohong melulu. Sampai mau pecah perang. Nah, jadilah. Jadi presiden, jadi dokter, jadi orang kaya itu rahmat. Tanggung jawabin. Harus. Makin kita kaya, makin kita punya kuasa, makin berat tanggung jawab kita. Contoh yang paling berat dalam Injil Lukas, karena Injil kerahiman, itu adalah kisah yang dinamakan pengemis, Lazarus, dan orang kaya. Ya, ya. Betul kan? Ya. Yang satu kenapa dikasih kaya, yang satu dikasih jadi pengemis. Nah, di situ yang kaya itu masuk ke dalam api neraka, dan dia yang miskin itu. Baik. Injil Lukas. Nah, itu rahmatnya berbeda. Sehingga yang kaya, yang punya, diminta harusnya berbagi. Karena itu dari Tuhan. Berbagi kepada pengemis, jangan dilihat. Tanggung jawab itu begitu berat. Sehingga tadi Pak Boni bilang, kalau kita sudah mati, ingat, ingin mati, selesai. Yang paling berbahaya itu mati mendadak, ketubuk. Paling berat. Ya. Ketubuk atau naik pesawat terbang, mati, jograk. Ya. Karena apa? Karena pribadi kita ini adalah roh, jiwa, dan badan. Ketika kita mati, badan kita hancur. Tapi jiwa dan roh kita masih hidup. Nah, jiwanya itu adalah kita yang bentuk, roh itu dari Allah. Dan ini belum sempurna nih, mana bisa masuk. Nah, itulah contoh daripada yang dalam kisah Lazarus, pengemis, dan orang kaya. Itu jelas. Hati-hati loh. Hati-hati sekali dengan rahmat, kekayaan, kekuasaan yang Tuhan berikan. Sudah jelas, Yesus sendiri itu digodanya habis-habisan. Pertama dia digoda kekuasaan. Kedua dia digoda kekayaan. Tahta, harta. Waduh, itu paling besar. Tahta, harta. Ya. Menolak. Itu perjalanan dia dari dia umur 30 sampai dia mati. Tahta, harta, tahta, harta, tahta, harta. Yang nawarinya nggak tanggung-tanggung, gembongnya setan tuh. Di percobaan di gunung. Dan yang paling sedih, digodanya di Taman Getsemani. Keempat, ketika dia lemah. Orang ketika dia begitu lemah, kayak kita lah, kena kanker lah, kena utang banyak lah, dalam lemah atau apa. Godaan mudah tuh. Setan masuk ke kita tuh cepat. Kristus di situ lemah, sehingga dia berdoa, memohon sebagai manusia itu, agar dia diberi kekuatan mengikuti kenapa. Dia itu manusia, Yesus dari Nazaret. Sehingga berdarah atau apa dan sebagainya. Akhirnya dia memenangkan. Nah, penderitaan itulah yang menyelamatkan kita. Penderitaan dia itulah yang menyelamatkan. Karena kita lahir di dunia ini melalui ibu. Ibu itu memberikan tubuhnya, rahimnya, memberikan juga darahnya, lahir kita sebagai manusia. Dan Kristus juga harus memberikan tubuh dan darahnya agar kita bisa hidup baru.
Kalau nggak kita mati. Karena mati itu dalam tradisi kita itu terpisah dari Allah. Kita berpisah dari Allah. Dan kita percaya dalam iman kita. Berbeda dengan Allah kita itu Allah Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Orang lain mungkin, orang Buddha tidak mengenal, orang Islam tidak mengenal, tapi kita Tritunggal Maha Kudus. Ada satu pribadi yang menjadi manusia sepenuhnya. Dengan menjadi manusia, dia solider dalam kemanusiaan dengan kita. Dan agar supaya, dan dia itu pribadinya agar supaya kita semua terangkut, dia mengorbankan. Yang diminta adalah kasih. Kristus itu gampang aja, kalau dia nggak kasih, dia pergi aja bilang sama Pilatus. Ya memang saya itu bohong sama yang lain. Bebas dia. Tetapi dengan tegas dia menyatakan, apa yang melanggar aturan Yahudi, dia berani, aku ini nanti kamu melihat di atas. Hebatnya dia. Berani, tegas mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu dibuktikan dengan kebangkitan. Tidak ada agama lain yang menyatakan kenapa pada mati semua kalau yang lain tuh pendiri-pendirinya tuh Buddha mati, Musa mati, Muhammad mati, Janin mati, semuanya mati. Cuma satu nih. Saya juga bingung kalau saya pikirkan. Apa maksudnya? Saya dapat di dalam agama Kristen itu, kita diberi kesempatan dengan iman dan pengharapan memasuki hidup baru. Caranya sebagai ini. Ya. Oke, baik. Jam berapa nih? Udah sampai jam 12, cukup lah. 12 ya. Nio silakan Nio ditutup. Baik, Bapak Ibu, karena kita durasi terbatas, nanti mungkin apabila ada yang ingin memperdalam lebih lanjut bisa ngobrol lewat Japri ya, gitu. Ya, nah tadi aku ada sudah input nomor saya di cek kolom chat, nanti Bapak Ibu bisa kontak saya secara pribadi untuk materi dan mungkin info-info tentang kegiatan perpustakaan yang lain seperti itu. Dan juga mohon bantuannya Bapak Ibu, tadi saya sudah kirim link untuk tanggapan, mohon dibantu untuk evaluasi kami untuk kegiatan di berikutnya. Oke, saya coba kirim lagi ya. Mohon bantuannya. Dan baik, kurang lebih demikian kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Dan satu hal yang bisa saya tangkap ya, misalnya aku agak review sedikit. Sebenarnya banyak sekali ajaran gereja tuh yang bermanfaat dan mungkin umat tidak menyeluruh memahami secara mendetail atau terperinci gitu ya. Kayak misalnya pandangan-pandangan, sebenarnya gereja memandang seperti ini, cuman orang kadung memahami menurut asumsinya sendiri gitu loh. Bahwa ini pasti begini, yang baik begini. Padahal sebenarnya mungkin gereja tidak mengajarkan yang seperti itu. Kalau yang boleh kurangkum dari beberapa pembicaraan tadi ya. Oke, dan mungkin berawal dari sini, mungkin Bapak Ibu bisa mulai mencari atau menilik lebih jauh tentang tadi kesepahaman tentang dengan gereja ini. Tadi dari latihan rohani, nanti materi bisa kontak saya ya untuk diberikan dan mulai mengenalkan, mungkin kalau saran masukan saya sih mulai mengenalkan KGK ya Pak ya. Yang dimana balik lagi sebenarnya di KGK itu kalau dilihat lebih sistematis gitu ya. Katakanlah mulai dari ajaran tentang iman, tentang dosa bagaimana, dan pandangan-pandangan gereja tentang satu dan lain hal, bahkan yang menyangkut di luar gereja seperti apa begitu. Oke, kurang lebih demikian. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran dan keikutsertaannya pada webinar kesepahaman dengan gereja pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada satu dan lain hal yang kurang berkenan di hati. Semoga dapat dibukakan pintu maaf ya sebesar-besarnya.
dan juga semoga melalui link tanggapan yang sudah diisi Bapak Ibu dapat kami review dan juga untuk perbaikan di pertemuan berikutnya. Nanti apabila ada info kegiatan mendatang akan diinfokan lagi, biasa nanti melalui bisa Japri atau nanti ada di grup-grup yang sudah terjadi di pengumuman sebelum-sebelumnya seperti biasanya ya. Oke, baik, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur. Ya Bapa, kami telah melaksanakan webinar kesepahaman dengan gereja dengan baik. Ya Bapa, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini dapat kami serap dengan baik dan juga dapat kami renungkan dengan baik pula, sehingga pada misi perutusan kami mendatang dimanapun kami berada, kami dapat menyampaikannya dengan baik pula bagi segenap umat-Mu. Ya Bapak, berkatilah kami, kegiatan dan juga segala usaha kami Tuhan, dimanapun kami berada, semoga kami dapat selalu memancarkan kasih-Mu dan juga menjadi rekan perutusan-Mu yang baik. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Loyola, doakanlah kami. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya mohon membuka kameranya bila berkenan. Ada dokumentasi sejenak ya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini kan baru kelihatan. Maaf Ibu Anas tadi, Bapak Ibu sih maaf tadi aku agak sanksi. Oke, baik, kita berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih Pak Boni. Terima kasih Pak Boni. Terima kasih Pak Boni. Pak Nio, thank you. Terima kasih Mas Nio. Pamit.